Gue tanya, lu ngapain semalam? Beneran serius di kuburan? Beneran. Ngapain? Nah, enggak, cuma ngerokok aja sama minum, dia bilang gitu. Cuman yang parahnya, setiap dia lagi, cewek gue nih setiap lagi pikirannya lagi kosong atau lagi marah atau lagi kesel, ini temennya selalu datang nih. Dimanapun dia berada, ini temennya yang meninggal ini, yang kecelakaan ini pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tobat Nakal Official. Seperti biasa, Tobat Nakal menghadirkan narasumber dalam acara Kismis, Kisah Misteri. Untuk malam hari ini, Tobat Nakal menghadirkan narasumber yang spesial. Buat teman-teman semua yang sudah lama mengikuti Tobat Nakal pasti sudah kenal dengan beliau. Dan untuk teman-teman yang belum kenal, langsung saja kita sapa narasumber berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Lilik. Nah, buat teman-teman semua, ini narasumber kita Bang Lilik, tim dari Tobat Nakal Official. Bang, mau cerita masalah apa nih, Bang? Bukan masalah ya. Bukan masalah. Oke. Saya mau ceritain kisah saya sih, Bang. Oke. Waktu jalanin pacaran sama istri yang sekarang. Emang istri yang dulu ada? Enggak. Oh, baru. Jadi pengalaman saat proses lagi pacaran sama istri ya. Oke. Jadi istri ini dulu waktu zaman gue pacaran, jadi punya temen gaib. Temen goib. Nggak kelihatan jadinya. Cuma sekarang sih temennya udah nggak ada nih. Oke. Nah, ceritanya itu parah, gila. Kacau ya. Parah. Gue pribadi ngerasain dampingin dia dari awal pacaran sampai sekarang. Ya, di luar akal sehat lah pokoknya. Oke, tadi dulu Bang, jangan dilanjut dulu. Nah, buat teman-teman semua yang mau lihat nih keseruannya dan juga bagaimana cerita misterinya di saat pacaran, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga share agar supaya informasi ini bisa bermanfaat buat semua orang. Kita lanjut cerita dimulai. Lama sih sebenarnya, Bang. Dari tahun sekitar 2018. Iya, dulu kan aneh sebelum jadi YouTuber nih. Oke. Tukang ojek online. Oh, ojol gitu. Jadi awal pertemuan gua sama istri nih, waktu jadi ojek online itu 2018 lah. Temu nih, namanya nggak apa-apa sebut namanya ya? Ya kan istri ente gimana? Jadi namanya ini Vena. Oke. Nah, namanya Vena. Awal gua ketemu dia itu waktu gua dapat orderan di daerah Pangkalan Jati. Jadi rumah dia tuh di Pangkalan Jati. Tahun 2018 kisaran. Pertama ketemu sama dia, ya biasalah. Seperti layaknya driver sama penumpang. Nggak ada hal-hal yang aneh. Selang beberapa minggu, entah 2 minggu lah, sekitar 2 minggu, ketemu lagi sama dia nih, dapat penumpang dia lagi. Dan dari situlah ada hal yang agak ngeganjel gitu. Jadi ini awal ketemu dia nih sifatnya, ini perempuan gue bilang kok diem aja ya, maksudnya nggak ada kesan basa-basinya lah, cenderung bengong, kebanyakan bengong. Entah dia mikirin sesuatu hal, apa memang karakternya dia pendiam, gue nggak ngerti dah nih awalnya. Nah, di pertemuan kedua itu cuman ngerasain hal itu aja nih yang anehnya gitu. Nah, selang 1 minggu lah ketemu lagi nih dia, 3 kali ketemu. Dapat order dia lagi. 3 kali ketemu dapat order si Vena. Dalam hati nih, memang kan dulu waktu zaman 2018 itu gue jomblo. Oke. Kalau sekarang? Jomblo. Sekarang udah punya istri. Oke, mantap. Nah, waktu itu kesannya memang ibaratnya sedang mencari pasangan hidup. Dalam hati apa? Jodoh nih, 3 kali ketemu, Bang. 3 kali ketemu dengan orang yang sama, apa jodoh ya? Cuman dalam pertemuan itu ngerasa ada yang aneh nih dengan sifatnya dia, dengan dia yang apa ya, banyak tingkah lakunya yang kebanyakan bengong lah. Akhirnya di pertemuan ketiga itu gue beranikan diri minta nomor telepon. Oh, Mbak, boleh minta nomor teleponnya nggak? Buat apaan, Mas? Katanya gitu. Yang enggak, buat sekedar kenal aja lah gitu. Akhirnya diminta nih, dikasih nih sama dia nomor teleponnya.
Setelah sampai nganter dia tempat kerjaan, sorenya gue telepon, WA dulu nih, Mbak. Jawab mau dia, ini siapa ya? Ini saya tukang ojek yang tadi pagi anterin Mbak. Oh, kenapa Mas? Nggak apa-apa, nanti pulang ada yang jemput nggak? Saya bilang gitu. Nggak ada, boleh nggak saya jemput? Nggak Mas, takut ngerepotin. Nggak apa-apa, gitu. Sekalian nanti saya traktir bakso. Akhirnya singkat cerita nih, maulah saya jemput, pulangnya malam. Dia itu kalau pulang kerja, kebetulan kan kerjanya di butik ya, pulangnya sekitar jam 9, telat-telat jam 10. Nah, jemput dia, saya makan nih di warung bakso dekat kerjaan dia. Ya biasalah kalau orang baru kenal cerita, perkenalan, kesibukan gini. Berlanjut beberapa hari kemudian saya ajak jalan nih waktu dia libur kerja. Jadi di daerah saya tuh ada tol, dibilang rame yang enggak, sepi yang enggak. Saya ngobrol nih berduaan di situlah. Nah, tiba-tiba kayak orang rasa kaget gimana sih? Kayak shock. Pikiran saya dia punya penyakit jantung apa-apa. Saya kan takut ya. Tapi pas keadaan kaget tersebut, pikirannya langsung kosong gitu. Tatapannya kosong. Tapi kondisinya nggak pingsan. Kayak orang biasa, cuma matanya begitu kosong. Dalam hati, sambet kali ini ya, dalam hati apa kesurupan. Saya panggil namanya yang nggak nyaut, saya panggil diajak ngobrol juga nggak respon. Akhirnya saya ajak pulang nih. Nah, kebetulan di depan rumahnya, karena saya takut kena salah sama keluarganya, di warkop saya mampir nih. Kebetulan kan depan gang rumahnya ada warkop nih. Saya mampir, saya minta teh manis hangat, saya minumin. Nggak lamanya dia sadar dengan sendirinya kan. Tiba-tiba dia kaget, lah kok saya ada di sini? Gitu. Kapan jalannya ke sini? Nah, di pikiran saya, orang dari tadi ngapain bengong-bengong. Nah, dari pas cerita kejadian tersebut, dia cerita nih, ternyata dia punya iga jarang. Siap. Ya, punya iga jarang dalam artian dia bisa ngeliat hal-hal yang nggak gua lihat, peka lah gitu ya. Lebih peka lah, gampang. Dia cerita dia bisa ngeliat yang segala, mungkin pocong, kuntilanak, segala macam lah dia bisa ngeliat dah. Kata orang-orang sih iga jarang itu gampang kesurupan atau kerasukan lah. Dan cerita dia nih, dia bilang gampang bengong, gampang ini ya karena mungkin bawaan iga jarang kan gitu. Dan dari situ perjalanan waktu nih gue sering lah ketemu. Akhirnya gue sama dia nih ya pacaran lah, ibaratnya pacaran, jalan kemana-mana jalan. Setiap gue ajak ke tempat yang baru, yang belum pernah dia singgah lah kasarnya, tempat yang baru, apalagi yang tempatnya agak sepi atau gelap segala macam, kebiasaan dia pasti gue tanya, Bang, kamu kenapa sih asal lewat tempat yang gelap atau yang asing lah ya, asing, yang belum pernah dia lihat? Dia pasti kaget. Dia bilang sih, ya dia ngeliat sosok yang nggak bisa gue lihat, karena kan gue nggak bisa ngeliat hal kayak gitu kan. Kaget. Apa iya? Gue juga percaya nggak percaya apa iya. Tapi sering kejadian, sering banget. Setiap gue jalan sama dia pasti begitu. Ntar bengong, nggak sadar. Tiba-tiba ntar sadar sendiri, bingung. Gue di mana ya? Gue di mana? Gitu dulu. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, gue selek tuh, Bang. Pak, maklum lah anak muda, cekcok ya enggak? Berantem selek. Jadi kalau dia selek ini, dia suka nyakitin dirinya sendiri. Maksudnya gimana nih, nyakitin diri sendiri? Ya ibaratnya emosi lah gitu, nyakitin badannya sendiri gitu. Entar dia mukul-mukul meja segala macem. Nah, gue sebagai pacara kan ya kasihan juga kan. Akhirnya gue pernah sih sempet ngobrol sama orang yang mungkin ngerti lah, dibikinin minum. Ya cuma begitu lagi, nggak ada perubahan. Nah, yang paling parahnya lagi, ini sih dia juga
awalnya nggak terbuka, nggak cerita sama gue sih, nggak cerita sedetail mungkin lah awalnya. Gue tahu dia punya temen gaib itu waktu gue berantem sama dia. Berantem, pulang kerja akhirnya dia pulang kerja nggak pulang ke rumah, lewat WA kan, saya nggak pulang ke rumah, dia bilang gitu. Kenapa, kan udah malam? Enggak, saya mau ke Tebet, dia bilang. Tempat siapa malam ke Tebet? Temen kamu? Iya, temen cowok, cewek. Yaudah gue anter, gue bilang gitu bang. Tapi dia nggak mau, nggak, sendiri aja. Kenapa sih emang nggak mau diantar? Nggak apa-apa, temennya bukan cewek kali, gue bilang gitu kan. Gue bikin jangan-jangan cowok. Curigaan gue sih bang, cowok nih. Takut gue anter, karena takut gue anter mungkin cowok. Nggak apa-apa, nggak usah diantar. Akhirnya nggak gue anter tuh bang. Sekitar jam 12:30 atau jam 1 dia pasang DP. Pasang DP itu, DP-nya batu kuburan Nissan. Nissan, pokoknya Nissan lah. Biasa kalau Nissan yang agak bagus kan di atasnya tuh ada batu-batu color gitu kan. Iya. Itu ada tulisannya pakai daun apa ya? Pokoknya pakai daun lah, tulisannya Vena. Kan gue baca nih di status dia, Vena. Ini kayaknya nih kayak batu kuburan gitu. Langsung gue WA kan, kamu di mana? Di Tebet. Tempat siapa? Tempat temen. Jangan bohong, gue bilang gitu kan bang. Beneran tempat temen. Ini foto kapan? Baru, dia bilang gitu. Kok kayak kuburan? Ya emang di kuburan, dia bilang gitu. Kok ngapain jam 1 bang, lu bayangin. Jam 1 malam cewek di kuburan. Logikanya di mana? Gua aja yang cowok nggak bakal berani. Dia bilang, di kuburan mana? Di kuburan di daerah Tebet. Gue susul deh ke sana. Nggak usah, dia bilang gitu kan. Kan kondisinya gue lagi berantem kan. Sampai gue mau susul nggak dikasih. Akhirnya ya gimana ya, gue nggak tahu kuburannya di mana, lokasinya di mana. Ya udah, gue cuma tungguin kabar dan pagi. Nah dari situ gue curiga tuh bang, dari kejadian itu. Dia ke tempat siapa, kuburan malam-malam. Bayangin bang, cewek kuburan jam 1 sendiri ya. Sambil ngerokok, sambil minum ya. Dia ngerokok juga, minum juga. Gue ajak WA nyadar, cuman agak gimana ya, asal gue mau susul nggak dikasih sama temen. Lu sendiri? Enggak, abah temen. Siapa? Cowok cewek? Gue makin bingung nih. Cewek, tapi kok di tengah kuburan ngapain sambil ngerokok sambil minum? Dia cerita, gue lagi ngerokok, gue lagi minum. Minum maksudnya konteksnya minum apa nih? Minuman keras. Oke. Minuman keras bang. Berarti makin kondisinya makin nggak jelas lah gitu ya. Makin nggak jelas lah, makin di luar akal sehat ya kan. Pas besok paginya, akhirnya gue jemput ke rumahnya, nganter kerja. Ketemu, akhirnya dia cerita. Gue tanya, lu ngapain semalam? Beneran serius di kuburan? Beneran? Ngapain? Enggak, cuma ngerokok aja sama minum, dia bilang gitu. Sama siapa? Sama temen. Siapa temen lu? Ya gue kemarin bang. Ngajakin yang nggak beres, maksudnya di kuburan lagi gitu kan. Malam ngerokok, minum. Ya, pokoknya nggak wajar lah kasarnya kan, nggak pantas banget. Enggak, dia nggak mau ketemu kamu. Lah kenapa nggak mau? Dia bilang gitu. Takut kenapa, dia bilang gitu. Enggak, pokoknya dia nggak mau ketemu kamu. Nah pokoknya pada intinya setiap dia lagi marah, keadaannya lagi kecewa, lagi ada masalah gitu ya pasti sama temennya yang ini. Cuman temennya ini gue nggak tahu bang awalnya gue nggak tahu nih temennya siapa. Pokoknya pikirannya orang aja gitu ya. Iya, pikiran gue pribadi ya orang, ajak mabok gitu kan. Nah berjalannya waktu, akhirnya dia cerita bahwa temennya itu bukan orang. Lah gue shock. Serius lu, temen lu bukan orang? Serius? Ya lu bener aja, maksudnya masa lu temenan sama setan sih? Dia bukan setan, dia bilang gitu lah. Kalau mau bedain dia, gue bilang gitu. Dia bukan setan, dia temen gue. Temen dari mana? Temen dari TK, dia bilang. Kok temen dari TK? Gue makin pusing kan. Coba tolong dijelasin deh, temen maksudnya temen TK dari mana? Iya, dulu dia temen gue dari TK, cuman dia meninggal di kelas 3 SMP ketabrak mobil. Dia bilang gitu.
Ya berarti dia udah meninggal, itu bukan temen lu. Dia bilang gitu, dia setan. Enggak, pokoknya dia keras pokoknya bang. Setiap ngomongin dia keras. Pokoknya tetap, ngebela iya, gitu ngebela ya. terus. Nah akhirnya makin kesini gue yang ngerasa nggak nyaman, ngerasa yang khawatir lah sebagai pacarnya kan. Nah gue temuin nih temen gue nih bang, ibaratnya ngerti lah maksudnya, bisa dibantu sama dia. Nah dia cerita, kata temen gue ya benar, memang temennya itu ada dari bangsa goib gitu. Iya bangsa goib lah, nggak kelihatan. Cuman yang parahnya setiap dia lagi, cewek gue nih setiap lagi pikirannya lagi kosong atau lagi marah atau lagi kesel, ini temennya selalu datang nih. Dimanapun dia berada, ini temennya yang meninggal ini, yang kecelakaan ini pasti datang. Ngajaknya ya udah, dia cerita, udah lu ikut gua aja daripada lu di sini disakitin mulu, diinin mulu lah, pokoknya dikecewain mulu. Selalu ngajak gitu, ibaratnya biar gimana pun lu ngikut gua deh di alam gua gitu kan. Ibaratnya diajak mati lah kasarnya. Nah akhirnya gue temuin nih bang sama temen gue yang ngerti lah pak kasarnya. Nah temuin sama dia cerita, ya benar memang kalau pacar gue ini punya temen yang ini, punya temen yang setan lah kasarnya. Akhirnya ditolongin sama dia, alhamdulillah dah, udah nggak ini lagi, udah nggak ganggu lagi. Cuma yang tragisnya sebenarnya sih, yang enak cerita sih langsung istri gue bang. Iya. Dia lebih sebenarnya dia mau cerita, cuma ya gitu, takut teringat-ingat lagi. Takut gimana ya, ya namanya teman dari TK, SD, SMP meninggal di depan mata bang, ditabrak. Itu kecelakaannya tuh gimana tuh, maksudnya kejadiannya gimana tuh? Jadi sempat diceritain nggak? Jadi dia sih sempat cerita, temennya dia ini temen dari TK, TK bareng, SD bareng, SMP bareng. Nah di waktu SMP ini kelas 3 dia lagi mau belajar kelompok di daerah Tebet. Nah awalnya mau berangkat udah dijemput nih, mau bareng nih berdua sama si Vena sama temennya tersebut. Kata si bokin gue nih, Vena nggak usah deh, gue bareng ini aja nih, karena dia kan rumahnya jauh kan gitu. Akhirnya pas setelah pulang belajar kelompok, kecelakaan. Dihantam entah truk, pokoknya mobil besar, mobil gede dilindas, hancur di tempat. Allah. Si Vena itu nyaksiin. Ya gue pribadi kalau punya temen dari kecil mati depan mata juga, iya, pasti terngiang-ngiang lah. Nah dari situ kejadian itu tuh berawal. Malamnya katanya langsung datang tuh. Malamnya langsung datang. Apa yang disampaikan tuh pas malam pertama dia datang? Gue merinding. Jadi pacar gue nih ngomong, nyampein waktu awal malam dia didatangin sama temennya, dia langsung bilang ikut gua yuk. Dia bilang gitu dong, udah dia ngajak ibaratnya, ikut gua aja, sama gua aja, pokoknya gitulah, dia ngajak lah intinya. Dari situlah kejadiannya. Itu sekitar tahun 2000 di SMP itu kalau nggak salah 2005 lah. 2005 sampai kejadian gua ketemu sama dia 2018. Itu ngikut terus tahun tuh, ya. Dari 2005 sampai 2018. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Iya. Mudah-mudahan nih Mbak Vena nanti mau cerita nih bagaimana awalnya, terus kondisinya, kejadiannya, biar supaya mungkin teman-teman di rumah ada yang punya kejadian sama. Nah jadi siapa tahu bisa buat pembelajaran, pengalaman teman-teman di rumah, mungkin ada kisah yang sama juga, punya teman yang nggak kelihatan apa segala macem. Jangan sampai nanti ada efeknya negatif, kayak apa tadi, ngerokok gitu ya, ada masalah lari ke kuburan, ngerokok, minuman keras diminum di situ. Jadi artinya sangat merugikan diri kita pribadi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa diceritain sama Bang Lilik. Dan kalau buat Bang Lilik pribadi, ada gak pesan-pesan buat teman-teman semua nih kalau mengalami hal seperti itu dari pandangan Bang Lilik yang ngalamin? Kalau pesan-pesannya sih jangan percayalah sama yang gitu-gitu, maksudnya apalagi kita sampai dikendaliin sama setan, jangan sampai. Siap. Udah gitu. Oke. Jadi teman-teman semua, itu yang bisa kita bagikan ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita mohon teman-teman komen nih yang banyak, biar supaya Mbak Vena mau cerita nih, biar supaya kita semua bisa lebih dalam lagi tahu kisahnya, tahu pembelajarannya.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bang Lilik, makasih banyak Ya. atas waktunya, atas ceritanya. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Tobat Nakal izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.